Alkisah, datanglah seorang pengembara ke Pulau Jawa Dipa bernama Prabu Ajisaka beserta kedua abdi setianya bernama Raden Dora dan Raden Sembada. Kedatangan mereka ke Pulau Jawa sendiri karena ingin menyambangi pulau yang terkenal subur dan sembari ingin mengajarkan ilmu pengetahuan ke warga sekitar. Dan di sisi lain, ternyata sebelum kedatangan mereka bertiga, rupanya di Pulau Jawa sudah ada sebuah kerajaan yang sangat makmur dan sejahtera bernama Kerajaan Medang Kamulyan. Kerajaan Medang Kamulyan sendiri dipimpin oleh seorang raja arif nan bijaksana bernama Raja Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar pun sangat dicintai oleh rakyatnya karena ia terkenal sangat adil dalam memimpin kerajaan. Namun semua sifat itu langsung berubah tak kala pada suatu hari telah terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan jari sang juru masak terputus hingga masuk ke dalam kuali masakan tanpa ia sadari. Dan pada akhirnya disantaplah makanan itu oleh Prabu Dewata Cengkar. Dan ketika Prabu Dewata Cengkar memakannya, ternyata dia sangat menyukai masakan itu dan dia langsung bertanya daging apakah yang ada di dalam makanannya. Sang juru masak pun baru menyadari bahwa jarinya telah disantap oleh Dewata Cengkar dan sembari meminta maaf jika daging itu adalah daging manusia. Mendengar jawaban sang juru masak, Prabu Dewata Cengkar pun sama sekali tidak marah, malahan ia ketagihan dan berpesan supaya setiap hari harus ada hidangan daging manusia untuk ia santap. Lalu ia seketika langsung meminta sang pati untuk mencari rakyatnya yang mau ia jadikan santapan untuk ditukar dengan sebuah harta yang pantas. Akibat kebiasaan barunya itu pula yang mengakibatkan sifat Dewata Cengkar langsung berubah dan lambat laun ia pun pada akhirnya berubah menjadi raja yang sangat kejam, membuat Kerajaan Medang Kamulyan menjadi kerajaan yang sangat suram dan jauh dari kata makmur lagi. Dan ketika Prabu Ajisaka dan kedua abdi setianya sampai di Pulau Jawa, mereka bertiga pun pada akhirnya menetap di daerah yang bernama Majeti. Lalu lambat laun mereka pun mengajarkan ilmu pengetahuan dan budi luhur. Akibat kegigihannya itu pula membuat daerah Majeti menjadi dusun yang sangat maju dari segi perekonomian dan ilmu pengetahuan. Hingga pada suatu hari datanglah satu keluarga pengungsi dari Kerajaan Medang Kamulyan. Mereka pun mengatakan ke Prabu Ajisaka jika mereka terpaksa mengungsi karena kondisi di kerajaan itu sudah tidak aman lagi. Sebab kebiasaan Prabu Dewata Cengkar untuk memangsa rakyatnya sendiri sudah kelewat batas. Walaupun yang dijadikan tumbal mendapatkan harta ketika akan jadi makanannya, tapi semua harta itu tidak sebanding ketimbang nyawa mereka. Mendengar penjelasan itu, Prabu Ajisaka pun merasa prihatin dengan keadaan yang menimpa Kerajaan Medang Kamulyan dan ia berniat pergi ke sana untuk menghentikan keberingasan Prabu Dewata Cengkar. Dan ketika ia ingin berangkat, rupanya dia memilih Raden Dora untuk menemani perjalanannya kali ini dan menugaskan Raden Sembada untuk tetap menjaga dusun Majeti agar tetap aman. Tapi sebelum ia pergi, ternyata tanpa sepengetahuan Raden Dora, rupanya Prabu Ajisaka telah menitipkan pusakanya
untuk dijaga oleh Raden Sembada dan melarang memberikan pusaka itu untuk diberikan ke orang lain selain dirinya. Dan ketika Prabu Ajisaka dan Raden Dora tiba di kerajaan Medang Kamulyan, mereka berdua pun seketika langsung heran dengan keadaan desanya yang sangat sepi dan mencekam. Di dalam kebingungan itu, mereka pun seketika langsung didatangi oleh seorang patih kerajaan Medang Kamulyan dan menanyakan maksud dari kedatangannya. Prabu Ajisaka pun langsung mengutarakan niat yang ingin menghancurkan Prabu Dewata Cengkar, dan tak hanya itu saja, ia pun langsung memarahi patih itu karena sudah membiarkan warga untuk dijadikan santapan Dewata Cengkar. Patih itu pun mengatakan kalau dia juga tidak ingin kalau warga Medang Kamulyan dijadikan tumbal, tapi dia sendiri juga terlalu takut dengan kekuatan Dewata Cengkar dan tak mampu melawannya. Mendengar penjelasan itu, Prabu Ajisaka pun mengatur siasat dan meminta bantuan Patih untuk membawanya ke hadapan Prabu Dewata Cengkar agar dia bisa menjebaknya. Pada mulanya, Patih itu pun melarang rencana Prabu Ajisaka karena ia takut kalau dia tidak bisa mengalahkan kekuatan Prabu Dewata Cengkar. Kekhawatiran itu pun seketika langsung ditepis oleh Raden Dora, dan dia mengatakan kalau petingginya itu juga bukan orang sembarangan, dan dia yakin kalau Prabu Ajisaka bisa mengalahkan keangkara murkaan Prabu Dewata Cengkar. Dan ketika Prabu Ajisaka bertemu dengan Prabu Dewata Cengkar, ia pun seketika langsung terkejut tak kalah melihat Dewata Cengkar yang kini telah berubah menjadi lebih mirip seperti seorang raksasa. Pada mulanya, Prabu Dewata Cengkar pun tidak curiga akan siasat Raden Ajisaka dan malah merasa heran kepadanya. Kenapa ada seorang pemuda tampan dan gagah seperti Ajisaka yang mau mengorbankan diri untuk dijadikan tumbal santapannya? Beri aku alasan, kenapa kamu mau mengorbankan diri untuk aku makan, wahai anak muda? Semua ini aku lakukan karena ingin memberikan sebidang tanah untuk orang tuaku, wahai Paduka Prabu. Baiklah, aku bisa memenuhi permintaan terakhirmu itu. Tapi kira-kira berapa luas tanah yang harus aku berikan kepadamu? Saya hanya meminta tanah seluas kain ikat kepala saya ini, agar Paduka percaya berapa luas tanah yang saya minta. Lebih baik Paduka sendiri yang mengukur tanah dengan cara menarik kain ini. Baiklah, kalau hanya itu permintaan terakhirmu, saya sendiri yang akan mengukurnya. Dan ketika Prabu Dewata Cengkar mulai mengukur tanah dengan menggunakan kain ikat kepala Prabu Ajisaka, pada awalnya tidak ada hal yang aneh. Sang Patih dan Raden Dora pun langsung merasa was-was dan kebingungan dengan rencana Prabu Ajisaka karena panjang kain itu sendiri tidaklah seberapa. Tapi di dalam kebingungan itu, tiba-tiba terjadilah peristiwa ajaib dan langsung membuat sang Patih terkejut tak kalah melihat kain putih itu seketika langsung membentang sangat panjang. Prabu Dewata Cengkar yang melihat kejadian itu pun juga merasa heran karena kain yang ia tarik tidak ada habisnya.
Tapi karena hati dia sudah tertutup dengan nafsu dan kerakusan, ia pun pada akhirnya tidak merasa waspada akan kejanggalan yang ia lihat sendiri, dan malah terus menarik kain itu sampai ke ujung tebing, dan di bawahnya membentang luas laut selatan yang terkenal dengan gelombang ganasnya. Dan ketika merasa sudah selesai mengukur, Prabu Dewata Cengkar pun langsung tertawa kegirangan dan langsung tidak sabar untuk memakan tubuh Raden Ajisaka. Tapi kegembiraannya itu nyatanya tidak berlangsung lama, sebab ketika dia tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba kain putih itu langsung berubah menjadi tombak yang sangat panjang. Lalu dengan kekuatannya, tombak itu pun langsung menusuk dada Prabu Dewata Cengkar hingga ia tewas dan tubuhnya terjatuh ke laut selatan dan digulung keganasan gelombangnya. Tapi sebelum dia jatuh ke laut, rupanya dia baru menyadari kalau sang pati telah berkhianat ke dirinya, dan ia bersumpah setelah raga dia mati, Prabu Ajisaka pun juga akan mendapatkan kesedihan lewat orang yang dia anggap setia. Melihat kejadian itu, sang pati pun merasa tidak percaya akan kedahsyatan kekuatan Prabu Ajisaka yang telah melenyapkan rajanya sendiri. Lalu ia pun mengatakan ke Prabu Ajisaka kalau kerajaan Medang Kamulyan membutuhkan raja yang kuat sekaligus bijaksana seperti Ajisaka, karena mengingat Prabu Dewata Cengkar sekarang sudah tewas dan mengakibatkan kekosongan pemerintahan, membuat pada akhirnya dia khawatir akan terjadi kerusuhan yang lebih besar di kerajaan Medang Kamulyan, karena sekarang sudah tidak ada sesosok raja lagi yang bisa mengatur mereka. Lalu ia pun langsung mengutarakan pendapatnya agar Prabu Ajisaka menjadi Raja Medang Kamulyan supaya kejayaan dan kemakmuran bisa menyelimuti kerajaan itu lagi. Pendapat itu pun mendapatkan dukungan dari Raden Dora, dan dia mengatakan ke Prabu Ajisaka kalau niat awal mereka bertiga datang ke Pulau Jawa Dipa karena ingin menyebarkan ilmu pengetahuan dan budi luhur di tempat ini, dan mungkin inilah jawabannya. Karena mendapatkan dukungan dari abdi setianya dan sekaligus patih kerajaan, membuat Prabu Ajisaka pada akhirnya mau menjadi raja di kerajaan Medang Kamulyan. Dan ketika selesai dilantik menjadi Raja Medang Kamulyan, Prabu Ajisaka pun menugaskan Raden Dora untuk memberitahu Raden Sembada akan kabar gembira ini. Dan bukan hanya itu saja, ia juga memberikan tugas untuk mengambil pusakanya yang selama ini dititipkan oleh Raden Sembada, sembari memberitahu dia kalau Dusun Majeti juga membutuhkan seorang pemimpin, dan dia menugaskan Raden Sembada untuk memimpin dusun itu. Tugas itu pun seketika langsung dilaksanakan oleh Raden Dora. Lalu ia pun berangkat seorang diri pergi menuju Dusun Majeti. Dan ketika hampir sampai di Dusun Majeti, rupanya di tengah hutan ia bertemu dengan Raden Sembada. Lalu ia langsung memberitahunya kalau sekarang Prabu Ajisaka sudah menjadi raja di kerajaan Medang Kamulyan, dan ia berniat mengambil pusakanya yang selama ini dititipkan kepadanya. Ucapan itu pun seketika langsung menjadi kesalahpahaman, tak kalah Raden Sembada tak ingin memberikan pusaka itu karena mengingat dia sudah bersumpah untuk tidak memberikan pusaka ini ke selain orang selain Prabu Ajisaka itu sendiri.
Mendengar jawaban itu, seketika mereka berdua pun langsung bertengkar hebat, sampai-sampai mereka berakhir dengan mengadu kesaktian. Pada mulanya, saat bertarung mereka berdua tidak mengeluarkan jurus-jurus andalannya karena mengingat mereka mempunyai hubungan pertemanan dan sama-sama abdi setianya Prabu Ajisaka. Tapi ketika semakin lama, ternyata pertarungan mereka semakin memanas. Jurus mematikannya selama ini tidak mereka keluarkan, seketika langsung mereka keluarkan untuk merebutkan pusaka itu. Dan karena sama-sama kuatnya, pada akhirnya membuat pertarungan ini tidak ada yang menang dan malah berakhir dengan kematian mereka berdua dengan membawa kesetiaan. Dan ketika hari silih berganti, Prabu Ajisaka pun mulai khawatir dengan keadaan Raden Dora karena dia tidak kunjung kembali. Lalu ia pun seketika langsung teringat akan perintahnya ke Raden Sembada yang melarang dia untuk memberikan pusaka itu ke lain orang selain dirinya. Mengingat tugas yang sudah ia berikan, ia pun merasa akan terjadi hal buruk dan langsung pergi mengajak sang pati dan berniat menemui mereka berdua. Tapi ketika dia sampai di perbatasan hutan, tiba-tiba perasaan dia langsung hancur, tak kalah melihat kedua abdi setianya yang sudah tewas karena tugas yang telah ia berikan. Lalu di dalam tangisannya itu, ia pun mengatakan beberapa bait yang berbunyi, "Hono Coroko, ada dua orang, Boto Sowolo, mereka berdua berkelahi. Podo Joyonyo, sama-sama kuat, Moko Potongo, maka dari itu jadilah bangkai semuanya." Konon untuk mengenang kesetiaan Raden Dora dan Raden Sembada, pada akhirnya bait itu pun diabadikan menjadi aksara Jawa hingga sampai sekarang. Itulah kisah di balik tulisan aksara Jawa. Untuk benar atau tidaknya kisah ini, kita wajib menjaga baik-baik peninggalan budaya leluhur agar kedepannya anak cucu kita tidak lupa akan identitas bangsa yang mempunyai banyak kultur dan budaya di setiap daerahnya. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ingatkan untuk teman-teman yang sudah menonton agar selalu support saya dengan cara like dan subscribe agar kedepannya saya tetap bersemangat dalam membuat konten yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.